sebuah fakta baru nantinya ketika dihadirkan dalam persidangan. Jadi emang sangat penting peran saksi ini, dan juga karena saksi itu sendiri kan adalah merupakan alat bukti yang sah dan itu tertera dalam KUHP kita. Dan kedua karena ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 ini tentang perlindungan saksi dan korban. Jadi LPSK ini terbentuk atas dasar dari untuk menegakkan atau untuk menjalankan isi dan substansi daripada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang mana isinya itu tentang melindungi hak-hak dan kepentingan daripada para saksi dan korban. Nah, kemudian ada ini saksi dan korban. Nah, kemarin juga sempat disinggung tuh saksi korban kan ya. Jadi ini saksi korban definisi yang saya dapat adalah status korban. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri, yang mana artinya itu selain daripada dia itu melihat, menyaksikan dan mendengar, dia juga yang mengalami. Dan pada muka persidangan dia itu juga diberikan hak untuk menyampaikan keterangan menurut versinya dia. Seperti itu untuk yang saksi korban. Dan kemudian saksi pelapor. Nah, ini ada saksi pelapor merupakan saksi yang berasal baik dari orang berkepentingan dengan kasus yang terjadi maupun tidak. Nah, ini maksudnya yang berkepentingan yang dimaksud dengan berkepentingan dengan kasus yang terjadi ini adalah ya orang-orang yang hadir di TKP, seperti kemarin kita sempat peragakan kan ya, orang-orang yang hadir di TKP yang menyaksikan dan melihat. Mungkin definisinya sama dengan saksi korban, namun bedanya saksi pelapor yang berkepentingan dengan kasus ini dia tidak mengalami peristiwa hukumnya. Nah, yang dimaksud dengan saksi pelapor yang tidak berkepentingan langsung, maksudnya tidak ada kaitannya langsung dengan kasus yang terjadi ini, seperti definisi singkatnya itu kayak saya simpulkan, ini saksi ahli. Maksudnya orang yang didatangkan dari orang yang diminta pengadilan dan hakim untuk datang di pengadilan untuk memberikan penjelasan mengenai kronologi dari peristiwa hukum yang terjadi. Kayak misal contoh kita ambil kasus pembunuhan. Kasus pembunuhan ini kan erat kaitannya dengan medis kan ya, karena berhubungan dengan hilangnya nyawa seseorang. Nah, dikarenakan emang ahlinya dalam medis ini adalah seorang dokter, maka dari itu dokter inilah yang kemudian diminta hadir di sebuah persidangan untuk memberikan kronologis bagaimana sih kok bisa sampai terjadi hilangnya nyawa seseorang ini. Jadi memang orang yang berkompeten yang hadir ya, yang dihadirkan di muka persidangan sebagai saksi ahli untuk menjelaskan kronologis daripada peristiwa hukum yang terjadi. Kemudian nah ini peran lembaga perlindungan terhadap saksi dan korban. Ini teman-teman bisa baca sendiri. Jadi singkatnya LPSK itu sendiri adalah merupakan salah satu lembaga independen pemerintah. Jadi dia independen teman-teman. Dia berdiri sendiri, tidak diatasi oleh instansi manapun, dan dia dibentuknya juga secara khusus nih untuk menangani permasalahan dalam ruang lingkup peradilan pidana yang mengurusi kepentingan perlindungan terhadap saksi dan korban. Nah, ini bentuk perlindungan yang diberikan LPSK terhadap saksi dan korban ya. Untuk mempersingkat waktu ya teman-teman bisa baca sendiri lah ya. Nah, ada 3, perlindungan fisik dan psikis, ada keterangannya, perlindungan hukum, dan kemudian pemenuhan hak prosedural saksi. Ini ada keterangannya nih. Nah, yang terakhir kesimpulan nih. Jadi bentuk perlindungan yang dapat diberikan lembaga perlindungan saksi dan korban atau yang kemudian disingkat LPSK kepada saksi dan korban tindak pidana ini sesuai dengan pasal itu yang tertera. Jadi intinya LPSK ini hanya berkenan atau fungsinya itu hanya di lingkungan peradilan pidana, dan fungsinya pun itu tidak keluar daripada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban ini definisinya menurut undang-undangnya. Kemudian kesimpulan terakhir adalah bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan LPSK kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut. Ini tadi yang 3 tadi yang ini berserta pengertiannya. Ya mungkin cukup sekian ya presentasi yang bisa saya sampaikan secara singkat. Apabila memang dalam pembawaan materi saya ini terdapat salah arti dari arti yang sesungguhnya, mohon dibenarkan. Kita sama-sama saling belajar dan saling mengingatkan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Sebentar. Ini saya kasih contoh. Ini dapat dari artikel mana? Artikel jurnal. Ya, siapa? Mana judulnya? Nah, oke. Mana nih? Nggak kelihatan. Oke, gitu ya. Lihat di jurnal. Ya, jurnal apa? Jurnal. Oke, ya peran lembaga. Jadi disampaikan begitu.
Jadi nanti kalau bisa saudara membuat, ya kan? Jadi ini melatih saudara saja untuk memahami bagaimana jurnal itu ada, lalu saudara nanti kedepannya akan buat. Terima kasih Mas. Oke, cabut dulu. Oke, tepuk tangan lagi buat Mas. Oke ya. Jadi saudara bisa akses banyak jurnal itu di Google Scholar ya. Silahkan bebas saja, yang penting berkaitan dengan yang ada. Baik, saya akan masuk ke materi dulu. Baik, saya mencoba, nanti saya akan share ke si pennya, men-share beberapa buku. Ada kritikan kepada rakyat Indonesia, ya, bukan nyawa kita, adalah rendah literasi, katanya. Saya mau cek, ada nggak yang di bulan, jangan deh, dari Januari sampai ini yang sudah selesai baca betulan satu buah buku? Ada? Ada? Dari Januari sampai hari ini ada? Satu dulu, satu buah buku. Enggak, harus habis. Satu? Ada satu? Ada? Habis seluruh buku, bebas saja buku, yang penting buku. Ada? Saya sampai hari ini di tahun ini dari jadul saya itu ada sekitar 40 sekian buku saya selesaikan di tahun ini saja. Saya memang suka buku, saya tidak memaksa kalian suka buku seperti saya. Cuma berarti yang disebut netizen itu literasi rendah, salah satu kriterianya terbukti. Ya, nggak usah ngelak ya kan ya. Aduh Pak, kami ya memang salah satu bentuk literasi itu baru baca, belum tentu ngerti. Makanya saya memaksa saudara untuk membaca yang lebih ringan, ringan kayak apa namanya ya, jurnal-jurnal itu, artikel di jurnal itu kan ringan. Nah, saya baca buku rata-rata, soalnya salah satu hari saya standarnya tuh 100 halaman biasanya. Ya 50 tuh kalau lagi iseng malas-malesan itu 50. Anak saya apa? Iya, kameranya ada timer ya. Nah, nyala tuh berarti. Oke. Anak saya kecil, itu usia sekarang 9 tahun, dia 2 hari yang lalu saya belikan satu buah buku. Ukuran anak kecil ya. Kami belikan 3 buah buku. Satu komik, satu atlas gambar lalu baca-baca cerita, satu buku cerita, sudah habis hari ini. Saya kalah sebenarnya sama anak saya gitu ya. Dia lebih cepat dibanding saya. Untuk ukuran dia kan sama-sama. Kalau saya memang ukuran buku yang tebal, kalau dia kan anak kecil gitu ya. Cuma saya ingin menyadarkan kita kalau literasi kita cukup rendah Indonesia datanya. Ini mahasiswa loh. Kalau nggak pernah baca buku itu, dulu zaman saya kuliah dipaksa betul baca buku sama dosen-dosennya. Aduh Pak, sekarang gampang ya. Makanya saya cobalah pendekatannya, saya akan baca buku. Ya, secara singkat saya bagi bukunya dan paling dibagi nggak dibaca Pak ya. Ini saya akan bantu membaca. Saya akan slide begini saja. Ya, kan satu halaman begini bisa dibaca dalam waktu 10 detik. Berarti kalau ya kan 10 sampai 20 detik. Jadi kan sebenarnya baca 100 halaman itu cuma butuh 200 gitu. Berapa detik? Ya, 100 halaman kecil aja sebenarnya, nggak lama. Males saya, gitu. Jujur aja lah, gitu ya. Saya apa namanya? Kalau baca reels kan, nonton reels, nonton itu kan cepat kalian kan. Karena saya bantu, saya akan baca buku, saya akan putarkan video, ya semua yang usaha yang kita lakukan, kira-kira gitu. Baik. Latar belakang kenapa? Tadi Masnya sudah masuk ke LPSK ya. Nanti kita akan nyampai ke sana juga. Kenapa muncul mata kuliah ini? Kenapa muncul hukum atas pelindungan saksi dan korban? Kenapa saksi dan korban itu dilindungi? Berangkat dari awal, menurut penulis buku ini, berangkat dari cerita ini dulu. Ada yang namanya kekuasaan. Belum muncul. Oke, salah. Oke.
Ada yang namanya kekuasaan kehakiman. Oke. Kekuasaan kehakiman itu dia merdeka. Merdeka untuk apa? Untuk menyelenggarakan peradilan. Peradilan yang ada itu perlu untuk merdeka. Penegakan hukum itu harus dengan benar-benar. Kalau orang hukum biasa dengar dengan satu adagium fiat justitia et perit mundus, fiat justitia ruat colum, ya. Maka kalau hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh, walaupun hari itu kiamat, bumi hancur dan sebagainya, maka salah satu hal yang paling penting dalam dunia hukum itu adalah peradilan. Ketika peradilan itu kacau, bisa dipesan oleh ponakan kepada pamannya misalnya, itu mengindikasikan hukumnya sedang sangat kacau. Karena yang namanya lembaga peradilan tidak adil, lembaga penegakan hukum tidak tegak hukum di dalamnya. Ini memang menjadi masalah. Salah satu masalahnya adalah bicara tentang saksi dan korban. Ya, saya bantu loncat-loncat saja. Sudah saya highlight. Itu tanda bahwa saya sudah baca sebelum kalian sekitar 50 halaman tadi sebelum. Oke. Saya akan cerita dulu dongeng bahwa kita itu punya punya namanya KUHP, ya, yang masih berlaku sampai hari ini, yang lama baru nanti akan diberlakukan 2000 berapa? 2026 ya, 3 tahun sejak diundangkan 2023. Nah, KUHP lama, yang lama masih berlaku sampai hari ini, itu nanti juga berkaitan dengan yang namanya KUHAP. Tahu KUHAP apa? Oke. KUHP ini kan dulu hukum acaranya namanya HIR. HIR ini dulu, kalau saudara masih ingat mata kuliah hukum acara, HIR ini sangat sewenang-wenang. Dia menargetkan yang penting hukumnya tegak. Cuma caranya, ya macam saudara nonton di film-film tuh, orang diambil, diponjokin, kalau di film-film India itu dikebukin. Nah, karena ada hak asasi manusia, katanya dia, salah satu produknya ini nih, KUHAP. KUHAP itu menjamin agar orang yang ditangkap itu, orang yang mau ditegakkan hukum itu, yang mau diadili itu dilindungi. Tidak sembarangan. Kita memang mau menegakkan hukum, tapi cara menegakkan hukumnya harus, kalau sesuai Pancasila, namanya adil dan beradab. Nggak boleh semena-mena. Oleh karena itu, asal ini lahir yang namanya, dari situ lahir yang namanya KUHAP. Kalau saudara bicara hukum acara pidana, saudara akan bicara, oh tersangka harus gini, punya hak begini, dia harus tegakkan begini. Seorang tersangka itu betul-betul dijaga, nggak boleh dilakukan semena-mena. Oh, kalau mau ditetapkan begini, nanti saudara di mata kuliah hukum pidana anak ya, sama mesin yang lain itu akan tegas. Lebih-lebih kalau anak dia akan spesifik lagi, dia harus begini, harus dibeginikan, harus dibegitukan. Itu lahir dari ini. Dan salah satunya dilahir di KUHAP. Lahir dari mana? Dari dasar konstitusionalnya ini. Cuma sekali lagi, cuma bukan. Cuma ada masalahnya. Yang dibahas itu terlalu banyak masalah pelaku. Lalu disadari bahwa ternyata penegakan hukum itu bicara bukan hanya pelaku. Bicara juga tentang saksi dan
korban. Maka tadi ada muncul bicara sama Masya tadi bicara tentang korban. Kalau ada orang ya saya pukul, saya tempelin, wah gitu. Korbannya saya apa dia? Dia korbannya. Oke, sepakat gitu kan ya. Kalau saudara bawa kendaraan bermotor, ya, pinjem, ya, bukan punya saudara, pinjem. Lalu turun dari turunan situ, ternyata direm susah, nggak bisa. Dari arah sana ada Lamborghini, anggap saja beneran. Lamborghini pas melewat. Ya Allah, sudah motor pinjem, pas ada Lamborghini lewat, lalu ditabrak. Gimana suara nabrak? Gitu ya, apalah suaranya itu. Lalu gimana? Ternyata motornya rusak. Yang lebih parah ya Lamborghini-nya yang rusak. Pertanyaannya, si orang yang bawa motor ini terlempar, patah kaki. Pertanyaannya, korbannya siapa? Turunan, naik motor, gimana sih gambar motor? Anggaplah ini motor, ini mobilnya. Ya, orangnya keplanting, jatuh di sini. Anggapnya ada orangnya ya. Anggaplah ini orang. Korbannya si orang ini, sebut saja namanya inisial saja, Hasan misalnya. Inisial saja nih, kesamaan tempat dan itu tidak disengaja. Oke. Ini motor. Ini Lambo. Ngada-ngada dulu aja lah ya. Ini patah kaki. Ya, kalau di berita korban kecelakaan kayak gitu ya. Oke. Motornya siapa? Motornya Hasan? Bukan. Hasan pinjam dari misalnya dari si Bowo. Hancur nih motor. Korbannya si Hasan apa si Bowo? Motornya hancur? Motornya siapa? Motornya Hasan? Alhamdulillah, bukan motorku, kata Hasan. Iya kan Hasan Pak. Hah? Adalah orang yang mengalami penderitaan fisik mental. Kan dia terkena itu kerugian. Oh iya. Tapi kan dia suka. Pertanyaannya, Lambonya dia rusak. Korban bukan. Pelakunya siapa jadi? Hasan patah kaki. Oh. Bapaknya mengada-ngada bikin susah. Ya ini kan mungkin terjadi ya, mau nggak lah ya. Ini bukan Lambonya aja ngarang. Ya kan kemungkinan sangat mungkin terjadi. Ada kejadian seperti ini. Korbannya siapa? Saya biasa menceritakan lebih aneh lagi. Yang ditabrak ini ternyata, ya, oke, ini yang lebih rumit saja. Hasan bawa ini mobil, yang ini mobil ya, oke. Yang ini truk ekspedisi. Ternyata di dalam sini ada sekian pesanan kalian ya, dari Tokped, dari Shopee, Tokopedia, apalah gitu ya. Hancur nih. Korbannya siapa? Hasan kecelakaan, patah kaki juga. Mobil pinjamannya rusak, mobil ekspedisi rusak, barangnya yang mau diantar ini rusak. Siapa pelaku? Siapa korban? Hasan.
Sudah remuk kakinya. Saya pernah cerita biasanya kalau dalam hukum acara pidana kelas saya ceritakan ada seorang ibu-ibu. Dia membawa anaknya naik motor. Ibu-ibu pakai metik membawa anaknya. Ibu-ibunya nggak pakai helm, lengkap kan ya? Tiba-tiba ada truk. Ini kejadiannya truk nyerempet dia. Ibu-ibunya patah kaki, anaknya yang dibonceng meninggal dunia. Ternyata kalau lihat di saksi-saksi yang salah ibu-ibunya. Ternyata sen kiri, kanan. Siapa pelaku? Ibu-ibu yang patah kaki dan kehilangan anak itu. Ya memang Pak, ibu-ibu itu. Gimana? Tak semudah itu ternyata ya. Ya, berat juga. Oke, itu renungan saja, tidak akan saya jelaskan. Tapi kan secara teori adalah orang yang kehilangan, merasakan penderitaan. Penderitaannya bisa fisik. Apakah cukup di situ? Tidak, bisa mental. Dan atau kerugian ekonomi. Bisa jadi korbannya tuh banyak. Ya. Sempat tahun kemarin kalau tidak salah tuh sempat viral satu kasus itu penipuan dari trading, sebut saja inisialnya. Sempat tahu kasus ini? Ya, korbannya sekian miliar tuh apa kerugiannya. Ya, nyata dia tidak ada, mungkin fisik tidak, mental tidak, tapi kerugian ekonomi yang sangat besar. Tapi ingat, yang kita batasi di sini adalah dari satu tindak pidana. Korban perasaan itu tidak, Mas. Kalau patah hati itu bukan, ya. Ini tindak pidana. Satu tindak pidana berarti bukan tadi Masnya juga tadi Mas Hasan cerita ini kasusnya pidana. Bukan kalau ada kerugian perdata. Nah, ini yang kita bahas di mata kuliah ini adalah yang ada dalam tindak pidana. Spesifik di situ. Ya, kalau ada mau tanya langsung disela saja ya, jangan menunggu saya. Saya ngobrol bisa sampai besok pagi ya. Lalu saksi, kita spesifikkan pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini, 13 tahun 2006 itu, adalah orang yang, makhluk ya berarti orang, bukan jin, bukan. Siapa saksinya? Biarlah dunia ini jadi saksi, empret. Inilah saksi perjuangan cintaku padamu, walaupun kamu tolak cintaku. Apa pula lah itu ya. Oke, saksi adalah orang yang dapat, sekali lagi, tidak selalu saksi itu pasti dia memberikan keterangan. Bisa jadi saksi pembunuhan di kelas ini yang kemarin itu, penusukan itu banyak saksinya. Tapi apakah semuanya dipanggil? Tidak, karena ya mungkin yang memberikan bisa banyak sebut saksi, tapi yang nanti muncul di persidangan itu tidak semua. Secukupannya saja. Memberikan keterangan guna kepentingan apa? Dari penyelidikan. Ya, berarti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidangan dan sebagainya. Tentang apa? Tentang yang sebentar salah nih. Dengar sendiri, lihat sendiri, alami sendiri. Oke, saya akan masuk situ dulu. Oh, belum. Tapi, nah ini juga jangan dilupakan. Ini ya, kenapa penting di sini? Karena ternyata kemarin kita bahas, yang sering dilupakan tuh bahwa si pelaku kan juga melihat sendiri, mendengar sendiri, menyaksikan sendiri. Kenapa ini penting? Karena salah satu yang banyak dalam tindak pidana apa yang berkaitan dengan pelindungan LPSK itu adalah ada juga saksi pelaku. Biasanya kalau pelakunya lebih dari satu.
Lalu, kenapa mata kuliah ini muncul? Karena yang namanya saksi itu, ya, dia diminta untuk membantu mengungkap satu tindak pidana. Cuma ternyata tak semudah itu memberikan saksi. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan cerita lebih panjang tentang kenapa ada hambatan-hambatan itu. Cuma kita lihat dulu, pekan ini kita lihat secara sepintas dulu. Seorang PNS Bapenda Kota Semarang ditemukan tewas dalam kondisi terbakar. Temuan ini terjadi setelah korban dilaporkan hilang oleh keluarga sejak beberapa pekan lalu. Korban sendiri dituduh polisi merupakan saksi sebuah kasus dugaan korupsi. Pria bernama Iwan Budi Prasetyo tersebut ditemukan tewas terbakar bersama sepeda motor yang ia pakai terakhir kali terlihat sebelum hilang. Jenazah ditemukan dengan luka bakar 100%, namun petugas tidak menemukan kepala korban di TKP. Korban yang merupakan PNS di Semarang tersebut dipanggil berkaitan dengan kasus dugaan korupsi hibah dalam minyak tanah di Kecamatan Nijen. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun berikut beda. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi. Oke, sebentar. Kepalanya ada di mana? Saya nggak tahu berita berikutnya. Cuma di awal-awal ini saya akan menunjukkan buatannya memberikan kesaksian itu dalam banyak perkara. Mungkin itu oke-oke saja, tidak masalah. Oh, baik-baik saja, orangnya mau saja. Cuma dalam kondisi-kondisi tertentu ada masalah. Tadi misalnya, ternyata untuk kita sangat bisa patut menduga, macam di film-film itu. Saya termasuk orang yang suka nonton film. Salah satu banyak genre film action itu adalah bagaimana dia melindungi saksi-saksi itu. Karena salah satu untuk membuktikan perkara itu kan dengan saksi. Kita temukan lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya. Lalu ketika cara menghilangkannya ya bisa jadi ada satu perkara yang tidak cukup bukti. Salah satu bukti yang paling kuat itu adalah saksi. Dalam hukum acara pidana, bukti yang menempati posisi paling tinggi adalah saksi, keterangan saksi. Nah, gimana supaya satu perkara itu hilang atau tidak terungkap atau tersangkanya selamat, bebas dan sebagainya? Salah satunya itu adalah hilangkan saksinya. Biasanya kita temukan di film-film Hollywood begitu. Tapi ternyata di Indonesia pun terjadi. Hilang, dibakar, sadis betul itu. Di perkara yang lain misalnya. Dan korban LPSK, Brigjen Pol Purnawirawan Ahmadi mengatakan bahwa saat ini terdapat 10 saksi yang mengajukan permohonan perlindungan terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Edi di Cirebon, Jawa Barat. Saat ini, dari sekian banyak permohonan, LPSK sudah menerima pengajuan permohonan sebanyak 10 orang, kata Ahmadi saat konferensi pers di kantor LPSK, Jakarta, Selasa, 11 Juni 2024. Ketua LPSK tidak merinci pihak-pihak yang mengajukan permohonan. Akan tetapi, dia membenarkan bahwa ada pihak dari keluarga Vina di antara 10 orang yang mengajukan permohonan perlindungan tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua LPSK Sri Suparyati mengatakan bahwa alasan mereka mengajukan perlindungan tidak terlepas dari tekanan dan ancaman yang mereka terima. Namun, LPSK masih mendalami dan mengonfirmasi hal itu. Sri Suparyati membenarkan saksi dan keluarga korban kasus Vina Cirebon disebut mendapat tekanan dan menerima ancaman. Hal itu diketahui setelah LPSK melakukan asesmen terhadap 10 orang yang mengajukan permohonan perlindungan. Namun, Sri mengatakan pemohon tak bersedia membeberkan secara gamblang bentuk-bentuk ancaman yang diterima. Sri memahami kemungkinan mereka menganggap itu sebagai privasi. Sri mengatakan dua-duanya baik dari saksi maupun keluarga korban juga merasa ada rasa takut juga. Namun, LPSK masih mendalami keterangan dari mereka semua. Lebih lanjut, Ketua LPSK mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan waktu dan berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait dengan kasus tersebut. Pasalnya, kasus ini telah terjadi sekitar 8 tahun yang lalu sehingga beberapa saksi maupun keluarga korban tidak mudah mengingat kembali fakta yang mereka ketahui. Ahmadi menegaskan bahwa LPSK memandang perlu penelaahan secara mendalam terhadap kasus ini. Oleh sebab itu, pihaknya melakukan langkah proaktif untuk membentuk tim khusus dan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk keluarga korban. Pertimbangan langkah-langkah proaktif itu, menurut dia, penting dilakukan oleh LPSK untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban atau memberikan pendampingan pada proses peradilan pidana itu sendiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Oke, dan itu salah satu ungkapan bahwa ternyata kenapa kalau yang tadi bisa jadi masalahnya adalah dengan si pelaku, dia ingin menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Tapi dalam perkara yang sering kita dengar tentang kasus Vina ini, ternyata terkadang yang menghambat itu malah penegak hukum, ya, penegak hukum. Itu jadi tambah masalah lagi, tambah runyam. Penegak hukum yang harusnya melindungi. Dalam beberapa kasus kita temukan malah jadi pelaku pengancaman, pelaku penyiksaan. Dalam beberapa kasus yang kemarin minggu lalu ya kita lihat dia dipaksa, disiksa. Atau bisa jadi berkaitan dengan jabatan. Orang yang menekan itu adalah orang yang posisinya jauh lebih tinggi. Saudara mengatakan kemarin penekanan salah satunya dilakukan oleh saudara Ferdi Sambo terhadap saudara. Bisa saudara ceritakan penekanan yang bagaimana? Saya mundur lagi ya, tadi kelewatan. Pada saat saya mau melakukan menyampaikan untuk melaporkan pimpinan saya di olah TKP, pada saat itu Pak Sambo sempat menyampaikan, ya silakan kamu laporan, tapi jangan rame-rame, jangan dibuat rame-rame. Seperti itu Penekanan seperti itu. betul. Kemudian apa yang dialami oleh tim identifikasi, penekanan yang dilakukan oleh apa? Yang dialami oleh tim identifikasi, saudara mengetahui tidak? Ya saat itu mulai pada saat kita berbicara memang penegasan nada dari Pak Kombes satu saat itu agak keras untuk masalah penunjukan bahwa memang harus dibawa ke sana. Kemudian dan itu kan keberadaan masih di dalam TKP. Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Oke, kalau kita cermati dari 3 video tadi, itu ada hal-hal yang sedikit berbeda. Ya, misalnya salah satunya misalnya ini. Kalau yang perkara yang ketiga tadi, yang mas-mas itu, di perkara Sambo itu, yang banyak itu malah saksinya adalah pelakunya. Turut serta dia melakukan. Ada yang memang sengaja, ada yang dipaksa, ada yang diiming-iming uang, ya. Nanti kita temukan siapa namanya? Barada apa? Ya. Sekarang udah bebas dah. Ya kan? Dia kan ikut serta tuh. Ya, dia ikut serta. Entah nanti dia baru bercerita nanti saya itu dipaksa begini, kan terungkap dari kejadian itu, terungkap karena orang-orang yang dulu ikut jadi turut serta melakukan, menyaksikan kejadian itu, bukan hanya sebagai saksi tapi dia ikut serta, ada andil dia
dalam tindak pidana itu lalu bersuara, ember, tapi dalam arti yang baik kan gitu ya. Kan kalian kalau gosip itu kan bocor kemana-mana, itu rahasia ya, ya kau bilang sama aku aja ya, ya nggak kau bilang kemana-mana ya. Jadi besoknya ke sebelahnya ke teman, aku bilang sama kamu aja ya, jangan ceritakan kemana-mana. Habisnya besoknya dia bilang lagi gitu ya, kamu situ, ya ya sekelas tapi isinya kamu saja, kayak gitu. Tapi itu dalam arti yang buruk. Tapi dalam kasus ini nanti kita temukan ada materi, silakan dibuka di Open Learning, ada namanya whistleblower. Dia yang mengungkap perkara itu. Terjemah letterleknya peneluit. Jadi maksudnya apa? Dia yang memulai mengungkapkan perkara itu sehingga mulai kalau di peluit pertama kick off dimulai. Ya, kick off-nya itu perkaranya bisa jalan itu karena ada terungkap. Nah, dari situ nanti kita bisa mulai, oh iya, saya di pertemuan ini ingin mengaitkan, jadi setelah kita mulai memahami saksi apa, saksi dari korbannya, ada pelakunya. Lalu mereka ketika mau diungkapkan ke pengadilan, dibawa ke dalam proses peradilan itu, tidak mudah. Saya sudah berikan minimal ada 3. Mereka terhambat, ada ditekan, ada yang nggak berani diancam. Ini pun dalam satu kasus saja yang merasa terancam itu sekian orang. Tadi ceritanya 10 di kasus ini. Ini baru ancaman. Tapi yang tadi lagi video pertama bukan lagi ancaman, terjadi dieksekusi. Bahkan berarti kan itu juga mengancam kepada yang lain. Kan saksinya pasti tidak cuma 1 orang. Yang lain juga nggak berani. Waduh, nanti saya juga habis gitu. Dihabisi, dibakar, sebagainya. Ternyata di negeri kita tercinta ini tak semudah itu dalam menegakkan hukum. Ada masalah-masalah yang berat yang dihadapi. Lalu di sini juga muncul ada yang namanya nih LPSK. Tadi dijelaskan sama Mas. Nanti kita temukan juga. Lalu kita kan di mata kuliah ini belajar bagaimana siapa yang boleh melaporkan, saksi yang kriteria gimana, ancaman yang gimana. Aduh Pak, nanti kalau begini saya akan jangan, kalau hanya takutan belum tentu bisa diterima oleh LPSK misalnya. Kenapa? Karena ancaman yang seperti apa? Lalu siapa dia? Nanti kan kita temukan ada orang-orang yang mau minta perlindungan tapi ditolak, ada yang minta perlindungan tapi akhirnya nggak jadi. Nanti kita temukan kasus-kasusnya. Ternyata minta perlindungannya pun ada prosedurnya seperti apa. Ya, jadi step-step mata kuliah ini akan bisa kita lihat di buku yang nanti saya akan kasih, ya. Buku aja kita akan, ya kalau kalian mau baca. Kita lihat minimal sudah baca di perpus rumah saya itu ada sekitar ya mungkin 1000-an buku itu, tak semua juga sudah saya baca. Aduh, tuh ya. Nih untuk ngajar malam ini aja saya udah baca 3 buku untuk ngajari kalian. Kelebihan. Nah, apa yang akan kita pelajari bisa dilihat dari daftar isi. Nah, hari ini saya tadi bicara tentang kondisi perlindungan saksi dan korban. Lalu bagaimana pengertian saksi dan korban tadi sudah kita singgung. Lalu kita lihat pentingnya perlindungan saksi dan korban nanti. Lalu bagaimana hakikatnya hubungan korban dengan peradilan pidana. Nanti bagaimana implementasinya, bagaimana bentuk perlindungannya, lalu lembaganya mana saja yang bisa memberikan perlindungan itu, lalu bagaimana sistem itu dibangun. Ya, ternyata tidak hanya dibangun negara, bisa juga dibangun penyedia layanan masyarakat, bisa juga dibangun oleh komunitas atau masyarakat itu. Bagaimana standarnya, nanti juga seorang saksi korban itu bisa dapat kompensasi dan restitusi dan semacamnya. Itu yang akan kita pelajari selama 1 semester
ini. Sembari dengan materi-materi yang banyak ini, saudara bisa ngambil judul-judul yang saudara akan tulis. Tidak harus ini, tapi tema spesifik kecilnya, bagian kecilnya itu. Saudara bisa potret sedikit lalu dicampurkan dalam tulisan-tulisan saudara. Temanya bebas, yang penting berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban. Tepat jam 19.50. Ada pertanyaan? Tidak ada, waktu habis ya. Sampai ketemu lagi di pekan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.